Betul sekali. Oke, main apa kita? Main kik. Ya, lagi-lagi ya. Kantor Komunikasi Kepresidenan. So, main apa kita hari ini? Karena kita habis ngomongin mahasiswa atau kita habis pulang dari kampus, kayaknya ngomongin soal gerakan mahasiswa menarik ya. Indonesia terang, salah, gelap deh. Indonesia gelap. Siap. Oke. Lo buzzer ya lo? Adalah ada 7 pemret yang mewawancarai Prabowo. Nah, banyak yang japri gue juga maupun di media sosial itu kenapa Tempo tidak hadir atau apakah Tempo tidak diundang gitu, Bro? Ya, pertama ya, Tempo memang tidak diundang dalam acara itu gitu, dan presiden memang berhak untuk mengundang siapapun gitu ya. Walaupun juga kemudian wajar kalau publik bertanya-tanya kenapa yang diundang hanya sebagian gitu. Tempo memang sudah berulang kali mengajukan permintaan wawancara kepada Presiden Prabowo, ya bahkan sebelum dia dilantik nih, Ya, bahkan dari Februari. Waktu ini ya, capres waktu bahkan. masih capres statusnya gitu, tapi sampai sekarang tidak mendapatkan persetujuan. Gitu kan. Tapi Sen, ya, gue tahu lu punya ceritanya nih. Kenapa Prabowo sampai mengundang sejumlah pemret? Kok barang panasnya ke gue langsung ya? Iya, dikit Udah lah. pucet. Udah gue pucet, udah gue gak enak badan. Enggak pucet ah. Nah, jadi waktu itu udah malam, udah lebih dari jam 10 mungkin, jam 10 lebih gitu. Yeah. Terus ya gue jelasin, Bang udah gak ada wartawan di kantor Tempo waktu itu ya, karena kalau nggak salah waktu itu bukan hari deadline. Ya. Bukan hari deadline. Maka gue bilang, saya nggak ada di kantor Bang gitu. Ya udah nggak apa-apa, ketemu satpam juga nggak apa-apa, Aduh, kata Bang Tigai. kasihan lah kalau ketemu satpam. Gitu. Tapi siapa yang menegur Hasan Nasbi? Bisa dibaca di laporan Majalah Tempo. Nah, Yes. jadi teman-teman nanti bisa membuka di laporan majalah Tempo ya untuk Betul, membaca betul, lengkapnya ya. Iya. Mau itu Tempo, mau itu juga mungkin media lain gitu, harusnya seorang presiden bisa memberikan kritiknya ketika kemudian ada orang-orang yang mengganggu atau mengancam kebebasan pers. Gue sih berharap alih-alih Prabowo menyampaikan kalau teror ini sebagai adu domba gitu ya, gue sih berharap Prabowo mengecam bentuk-bentuk teror terhadap pers kalau memang Prabowo tidak anti kritik terhadap pers. Nah, sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Nah. Benar nggak sih? Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan. Mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Jadi kata beberapa teman purnawirawan akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih penumpang gelap dalam operasi para purnawirawan TNI ini?